kerajaan bersatu, tapi tak dikalahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitakan sebuah kejadian kriminalitas setelah sebelumnya menimpa pesantren di kawasan Tegalrejo, Magelang terhadap seorang santri dari gangster setempat atau premanisme setempat yang proses sedang bergulir. Dan ini terjadi lagi, kali ini terjadi di daerah kawasan kota Yogyakarta, yaitu terjadi sebuah peristiwa penusukan dan penganiayaan terhadap santri dari kalangan sekelompok orang atau kita sebut gangster ya. Mengapa? Karena kejadian seperti ini bisa jadi banyak menimpa di pesantren-pesantren dari kelompok-kelompok kriminal yang tidak terberitakan begitu, atau tidak terangkat di berita, di mana peristiwa penganiayaan dan penusukan dua orang santri dari Pondok Pesantren Fatimiyah, ini pondok pesantren anak, dan yang mengalami adalah seorang musyrifnya atau pembinanya ketika selepas ngaji malam Ba'du Isya di Pondok Pesantren Al-Fatimiyah Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta. Sebelumnya kejadiannya pada tanggal 23 Oktober pada hari Rabu, sekitar 25 orang itu terlihat sedang nongkrong di sebuah kafe di kawasan Jalan Parangtritis, Brontokusuman, Kemantren Meregangsan, Kota Yogyakarta. Entah ada masalah apa, entah ada pasal apa, tiba-tiba salah seorang dari rombongan tersebut melemparkan gelas ke seberang jalan dari arah dalam itu, dilempar keluar. Kemudian tak lama dari itu serombongan itu keluar menyeberangi jalan menuju ke arah penjual sate dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap siapapun yang ada di situ, termasuk salah satunya yang apes karena tidak ikut lari adalah dua orang santri tadi itu yang kemudian diidentifikasi bernama Syafiq dan Aufal Marom. Dan penusukan ini terkonfirmasi oleh Kasih Humas Polresta Yogyakarta, AKP Sujarwo. Beliau menyatakan bahwa korban adalah Syafiq, 20 tahun, laki-laki warga Rembang, Jawa Tengah, dan Aufal Marom, 23, warga Pati, Jawa Tengah. Dan mungkin selain dua orang ini adalah ya penjual sate itu sendiri ya, tempatnya pasti ya porak-poranda dilabrak oleh 25 orang tadi. Dan diceritakan bahwa si Syafiq dengan si Marom ini, Ustadz Syafiq dan Ustadz Marom ini ketika selesai ngaji, kemudian hiburannya santri itu kan makan biasanya ya, keluar makan di salah satu warung gitu ya, warung sate ayam. Dan ini istimewa bagi seorang santri ya, bisa melepas penat begitu setelah seharian membimbing, menghafal dan sebagainya. Dan ketika itu terjadi di hari malam yang apes itu di kawasan utara Pasar Prawiro Taman pada sekitar jam 9 malam. Nah, tiba-tiba datanglah rombongan itu. Dan dia tidak termasuk, dua orang tidak termasuk yang lari sebagaimana pengunjung yang lain ya, karena merasa tidak punya salah, dan ketika tidak tahu apa, mereka tiba-tiba rombongan ini mengambil kursi dan kemudian helm kayu apapun yang ada di situ, kemudian dihantamkan kepada yang para hadirin yang ada di warung tersebut. Salah satunya yang tidak lari ya dua orang ini tadi, dan tidak melawan mereka karena merasa tidak punya salah, tidak punya urusan begitu ya dengan rombongan tadi. Tetapi kemudian atas pertolongan warga dan arahan warga yang di situ diarahkan untuk berlari, gitu, didesak untuk berlari karena hanya diam saja begitu. Nah, salah satunya Syafiq ini kemudian lari ke arah pesantren yang mengabarkan kepada teman-temannya sekaligus mencarikan informasi terhadap teman yang tertinggal di belakang, berarti Marom yang tertinggal di belakang. Dan belakangan diketahui bahwa Marom ini sudah mengalami luka tusuk di sebelah kiri ya, di sebelah kiri mengalami luka tusuk dan sudah berada di Rumah Sakit Pratama Yogyakarta. Dan dari pengakuan Syafiq, setahu dia dengan gegap gempita malam hari itu ya, suatu cerita ini ada 5 orang ya, yang melakukan itu, meskipun dari laporan yang berkumpul itu ada 25 orang. Tentu kejadian ini membuat ormas setempat gerah, pihak pesantren juga menuntut segera pelakunya untuk ditangkap. Dan
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, matur nuwun atas simpati sedulur-sedulur Ansor dan laskar-laskar yang lain-lainnya atas peristiwa yang terjadi tadi malam. Dan alhamdulillah tadi saya sudah komunikasi dengan mantan ketua Ansor, juga ketua Ansor yang sekarang masih di Jakarta. Pokoknya kita semua harus menahan diri dan memasrahkan semua urusan kepada aparat yang terkait, yang dari kepolisian, Polda Tinggi. Dan alhamdulillah kelompok laskar-laskar yang lain sudah kita kasih masukan. Adanya momen-momen kayak ini benar-benar bisa menjadi mempererat kita dan menjadikan kebaikan untuk semuanya, dengan mindset bagaimana kedepannya ini tentrem aja, termasuk dan saya juga mengusulkan adanya momen seperti ini kita bisa menjalin silaturahmi hubungan dengan orang-orang timur, jadi biar bisa ya guyup terus bisa merubah lengseknya biar Jawa ini biar Jawa ini. Terus tadi Pak Yasin juga kesini juga sama dan beberapa liputan yang dilakukan kepada pengasuh menyebutkan bahwa penusukan 2 santri ini, kejadian ini juga merupakan sebuah kejadian yang niscaya terjadi mengingat beberapa gejala-gejala sosial yang ada di kota Yogyakarta belakangan ini. Misalnya hal ini disampaikan oleh salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Kiai Haji Haidar Muhaimin, didampingi pengasuh yang lainnya ketika melakukan konferensi pers pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Beliau menyatakan bahwa hal ini merupakan sebuah kejadian murni, dan walaupun para pelaku diduga berasal dari kawasan timur, tetapi ini tidak terkait dengan ras atau suku atau agama apapun. Ini murni kriminalitas dan yang berasal dari penyakit masyarakat, ya, yaitu minuman keras, karena diyakini semua pelaku itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Kemudian salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak lainnya, Kiai Hilmi Muhammad, ini membenarkan, menguatkan pernyataan tersebut, bahwasanya bagaimanapun proses hukum harus dilakukan, mengingat ini kejadiannya benar-benar murni kriminalitas, ya, kemudian mencoreng nama atau citra Yogyakarta sebagai kota yang berhati nyaman dan kota pendidikan dan pelajar. Di sini Gus Hilmi juga menekankan bahwa ini merupakan kasus kriminal biasa agar tidak digiring kepada arah rasial ataupun agama, dan pelakunya adalah oknum. Sebagaimana Gus Haidar, ya, Gus Hilmi meminta kepada Pemda DKI, kemudian kepada segenap pihak polisi untuk meninjau ulang perda tentang minuman keras dan perizinan toko minuman keras yang banyak beredar di Jogja akhir-akhir ini. Sekaligus ini sudah banyak meresahkan, diceritakan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah mengeluh kepada para kiai tentang dampak dari perizinan minuman keras ini. Sering sekali ditemukan para generasi muda yang kebanyakan mereka adalah pelajar, mahasiswa dari luar daerah atau bahkan karyawan, begitu ya, pekerja dari luar daerah yang kemudian ditemukan tergoler gitu ya di depan rumah-rumah warga dalam kondisi mabuk. Yang seperti ini kan ya meresahkan, ya, ditolong bagaimana, tidak ditolong juga ya dalam kondisi seperti itu. Nah, ini juga mempertimbangkan dampak mafsadat mudaratnya perizinan minuman keras. Mengapa? Karena dampak pajak yang diterima dengan keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini benar-benar tidak seimbang, begitu ya. Dan sekaligus Gus Hilmi meminta kepada Pemda
untuk memperhatikan perizinan atau kebijakan terkait dengan kos-kosan agar dilakukan standarisasi dengan tradisi dan adat budaya lokal di Yogyakarta yang benar-benar nyaman dan aman yang selama ini dikenal, sehingga menjadi destinasi bagi seluruh kawasan, seluruh mahasiswa atau generasi muda yang ada di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, dari Yogyakarta beberapa kejadian terakhir memang kita melihat adanya tawuran ya antar gangster, menurut saya gangster yang mungkin dari kawasan tertentu di Indonesia yang mungkin terbawa oleh tradisi yang ada di kampung halamannya. Misalnya adalah konflik di kampung antar suku atau antar apa yang terbawa di perantauan, dan atau mungkin kebiasaan minuman keras gitu ya. Sebetulnya minuman keras ini di Indonesia prinsipnya adalah dilarang gitu ya, prinsipnya dilarang karena menghilangkan kesadaran. Namun kita juga harus memahami bahwa ada juga beberapa suku di Indonesia, beberapa kalangan Indonesia menjadikan minuman keras ini sebagai bagian dari tradisi. Nah, benturan antar tradisi ini yang kemudian ketika berada di tempat yang berbeda di luar kawasannya tentu akan menimbulkan sebuah masalah yang serius. Belum lagi nanti dikaitkan dengan masalah ajaran agama di tempat mereka itu merantau begitu ya. Ini menjadi permasalahan yang baru. Kejadian-kejadian seperti ini antar kelompok di Yogyakarta memang akhir-akhir ini marak begitu ya. Bukan hanya sekedar tawuran, tapi minuman keras dan adanya pergaulan yang bebas. Ini tentu menjadi sebuah keprihatinan bersama, menjadi PR bersama kita semua untuk memberikan kontribusi apapun itu dalam inspirasi, ide, tindakan, sampai ya tentu tindakan ya terhadap siapapun yang datang ke Yogyakarta seharusnya kan ya mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana mereka tinggal ya aturan setempat sangat diperhatikan, adat istiadat setempat juga harus ditaati, itu begitu ya. Sebagaimana orang lain kalau datang ke kampung kita kan ya mesti kita akan menuntut mereka akan mengikuti aturan yang ada selama itu tidak menyimpang dari ajaran umum di Indonesia, hukum yang umum ataupun ajaran agama yang dianut oleh masing-masing para pendatang itu. Para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, di sini juga saya ingin memberikan sebuah insight ya, sebuah mengingat akhir-akhir ini teror, saya katakan teror ya, karena kadang-kadang yang merugikan, kadang-kadang hanya sekedar menakutkan terhadap dunia pesantren juga terjadi, walaupun hanya sekecil mungkin ya. Pernah juga saya mendengar ada beberapa pesantren di kota saya itu yang mengalami pelemparan oleh geng motor. Diduga itu geng motor anyaran gitu ya, geng motor masih ospek gitu ya. Dia melempar pesantren terus pergi begitu ya, lari begitu cepat. Dan ini mungkin tidak terekspos, mungkin teman-teman bisa membantu di kolom komentar kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ya di kawasan saudara, teror dalam tanda kutip terhadap dunia pesantren. Saya amati jelang pelantikan Pilpres ini. Dan yang sangat mengerikan adalah saya juga membaca sebuah redaksi berita, sebuah laporan di suatu kawasan bahwa para gangster motor ini memang dibiayai oleh para cukong judi online. Jadi ada para bos-bos mafia judi ini membayar sampai 5 juta 7 juta kepada gangster untuk melakukan keributan dalam kaitan untuk mengalihkan berita terkait dengan judi online. Jadi ketika judi online ada beberapa penangkapan begitu, mereka akan membayar para geng-geng lokal untuk melakukan kerusakan, keributan. Beritanya bisa sahabat-sahabat cari di Google ya, googling saja, itu banyak sekali liputan tentang itu. Dan ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang serius ya, bukan hanya sekedar kejadian random seperti mungkin di Tegarrejo, mungkin di Krapia, dan ini karena mungkin pondoknya pondok besar sehingga terekspos dan tertangani dengan baik ketika para pengasuh sudah mengulti bahwa kalau ini tidak tangkap 1 kali 24 jam maka akan begitu. Dan belakangan pada hari Kamis sekitar sehari kemudian memang pihak Polda itu sudah merilis terduga pelakunya begitu loh. Meskipun ini perlu ditelisik karena memang belum ada perselisihan dari Polda Yogyakarta terkait para pelaku. Jangan-jangan ini hanya untuk meredam massa, meredam emosi pengasuh, ormas yang merasa geram dengan kejadian ini. Asal ya ada orang dulu yang ditangkap, itu 2 orang pelakunya yang ditangkap ya, dari 5 yang diakui oleh Syafiq tadi, kemudian 25 yang dilihat masyarakat ketika berkumpul di kafe tadi. Tetapi yang ditangkap ini baru 2, dan apakah ini benar pelaku, apakah sekedar untuk meredam, tetapi sejak
tetap dicari gitu ya, di bawah itu tetap dicari, mereka itu diburu, mengingat ultimatum yang ada kalau 1 kali 24 jam tidak dilakukan penangkapan maka warga akan melakukan sweeping. Nah, ini kan mengerikan jadinya, jadi masalah yang masif. Ini saya yakin terjadi di kota-kota besar yang menjadi destinasi belajar seperti misalnya Malang, ya Semarang, Purwokerto. Ini menjadi Yogyakarta tentu ya. Dan ini menjadi sebuah permasalahan serius di masyarakat, dan saya harap polisi, Pemda semuanya ya bersikap bijaksana terkait dengan kebijakan pekat di masyarakat, penyakit masyarakat, baik itu berupa tawuran, kemudian baik itu minuman keras, kemudian baik itu tentang kebijakan kos-kosan. Jangan hanya berpikir tentang pajak-pajak saja begitu loh. Yakinlah di luar pajak itu uang yang beredar, yang didatangkan karena lembaga pendidikan itu jauh lebih besar. Manfaat yang ditimbulkan dari lembaga pendidikan yang ada, baik pesantren, kampus, sekolah yang ada di suatu kota itu jauh lebih besar, baik profit maupun benefitnya kepada pemerintah begitu. Bukan hanya berbicara mengenai pajak atau per kapita belaka begitu ya. Apa artinya pajaknya tinggi tetapi kemudian masyarakatnya hancur, sehingga orang ketika akan menuju suatu kota tertentu untuk belajar, mereka akan takut, dan akhirnya ini berpengaruh terhadap mental pendidikan yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, jadi ini perlu diamati. Jadi yang kedua, selain kasus random seperti tadi, pekat, kemudian yang terakhir yang saya soroti adalah masalah kejadian yang menimpa di pesantren-pesantren, mengalami ya mungkin sekedar pelemparan atau apapun. Karena selama ini yang kalau hanya sekedar kelompok, misalnya seperti gangster tadi ya, dibayar oleh cukong judi online untuk membentur kelompok-kelompok yang ada di jalanan, bisa antar geng motor, saya kira ini sudah sangat mainstream sekali ya, sudah sangat biasa sekali. Tetapi tidak ketika menyenggol simpul-simpul yang sensitif di masyarakat, mungkin pesantren ya, mungkin dia akan menyenggol rumah ibadah, merusak rumah ibadah. Ini tentu menjadi sebuah distorsi berita yang cepat sekali untuk dimakan oleh di masyarakat. Maka saya sangat mengharap pemerintahan yang baru ini memberikan kebijakan yang aman lah. Apa artinya dipimpin oleh seorang yang berbasis militer, tidak bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman dan ketenangan kepada masyarakatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Ucok Tigor Simbolon. Buat saudara-saudara saya, brother-brotherku di Joksin maupun saudara-saudara saya di GP Ansor, dimanapun itu, saya sudah berusaha semampunya saya sudah berusaha untuk menghadirkan para tersangka. Kasih waktu buat teman-teman kita di kepolisian, di Polresta, dikasih waktu, semua itu berproses. Malam ini saya sudah antarkan 2 orang. Jadi buat saudara-saudara saya Banser, percayakan kepada saudara-saudara kita di kepolisian, insya Allah bisa menjalankan amanah untuk menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidar Muhaimin, salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta, sekaligus pengasuh Jamiah Ta'lim wal Mujahadah Padang Jagat. Saya sangat prihatin atas kebijakan pemerintah yang melegalkan outlet 23. Kenyataan di masyarakat banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat bertentangan dengan moral, etika, dan hukum yang ada. Saya sangat prihatin pemerintah kok tidak mengambil sikap dan memberi contoh yang baik untuk kita-kita. Tanggal 17 September ketika saya menerima kunjungan Bapak Menko Polhukam beserta Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta,
Saya juga sudah mengeluhkan kebijakan pemerintah yang mengeterapkan 5 hari masuk sekolah. Kenyataan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, 80% madrasah diniyah TPA yang ada kehabisan murid. Diharapkan siswa hari Sabtu Minggu bisa berkumpul, berinteraksi dengan keluarga. Ternyata berkumpulnya sama teman-temannya bikin geng-gengan dan membuat kerusuhan. Ditambah lagi sosial media yang tidak dibatasi. Lah sekarang malah dilegalkan minuman-minuman keras. Ini mau jadi apa bangsa kita? Waktu itu saya matur sama Pak Menko. Pak Menko, ini mohon untuk selalu disikapi dan ditinjau ulang dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada waktu itu. Ini belum yang miras. Kenyataan di Jogja, kasus narkoba meningkat, kriminalitas juga meningkat. Ditambah sekarang, nah, kalau kebijakan-kebijakan seperti ini tidak segera diantisipasi, saya yakin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan kita akan panen generasi yang gagal dan tidak berkualitas, yang tidak menjunjung tinggi akhlakul karimah. Oleh karena itu saya minta pemerintah dan stakeholder yang terkait supaya mengambil kebijakan untuk menyelamatkan generasi penerus kita, generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Sekaligus saya juga minta kepada semua tokoh masyarakat, ormas, alim ulama untuk segera menyikapi kebijakan pemerintah yang melegalkan outlet 23 dan sebangsanya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada keluarga dan pengurus, monggo kalau mau ngasih tambahan, monggo. Pak Izat, Pak Armin, ya. Oke. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami berjalan kaki mengganggu Jalan Malioboro ini untuk menyuarakan aspirasi kami. Jangan salahkan kami karena aparat tidak becus untuk menutup warung-warung biadab itu. Takbir! Siap lawan miras? Siap lawan miras? Maukah anak-anak kalian menjadi korban berikutnya? Maukah saudara-saudara kita, anak-anak kita, tetangga kita, jamaah masjid kita menjadi korban kebiadaban minuman keras ini? Demi Allah, kami di sini mengganggu jalan Malioboro ini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk membela generasi muda kita, generasi penerus bangsa. Karena ancaman minuman keras ini sudah sangat meresahkan. Takbir! Demi Allah, minuman keras itu dilarang dari setiap sisinya, baik itu di syariat Islam, di syariat agama-agama yang lain. Walaupun ada beberapa agama yang mungkin menganjurkan dalam ibadahnya minuman keras, tetapi tidak untuk dikonsumsi di jalan-jalan, tidak untuk dikonsumsi di warung-warung